Unit Reskrim Polsek Jatiwung Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap kasus penemuan sosok mayat pria diketahui berinisial KF yang tergeletak dengan luka berdarah di kepala bagian belakang di Jalan Kampung Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Kamis 19 November 2020, di mana pelaku berinisial NJ yang merupakan karyawan korban berhasil diringkus di daerah Kota Bumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dengan tertangkapnya pelaku NJ diduga pembunuhan terhadap KF, Kapolsek Jatiwung Kompol Aditya Sembiring didampingi Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdur Rohim, menggelar konferensi pers di halaman Mako Polsek Jatiwung. Jadi peristiwa ini diawali dari adanya laporan kepada Polsek Jatiwung pada hari Kamis tanggal 21 November 2020 sekira pukul 21.00 tentang adanya seseorang yang bersimbah darah itu berada di jalan, sehingga atas laporan tersebut Unit Reskrim Polsek Jatiwung dipimpin Unit Reskrim itu melaksanakan langsung menuju ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian dari TKP Unit Reskrim melaksanakan olah TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang melihat peristiwa tersebut, sehingga akhirnya Unit Reskrim juga bekerja sama dengan Polsek Pasar Kemis untuk bersama-sama membantu melakukan pengungkapan kasus ini. Jadi dari hasil kegiatan tersebut pada pukul 23.30 kami berhasil mengamankan orang yang kami duga sebagai pelaku. Dari hasil penyidikan, Kapolsek mengungkapkan kronologis pelaku yang tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan palu di kepala bagian belakang. Dari hasil pemeriksaan baik terhadap saksi ataupun terhadap olah TKP, jadi diketahui bahwa tersangka ini merupakan karyawan dari korban dan sudah saling mengenal selama kurang lebih 13 tahun. Pada waktu tahun 2017, motor dari tersangka ini dihilangkan oleh korban. Kemudian korban meminta diganti oleh korban, tetapi tidak sesuai dengan permintaan dari tersangka. Kemudian motor diambil lagi oleh korban dan tersangka memutuskan untuk keluar dari kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh korban. Kemudian pada pelaksanaannya tersangka mendatangi korban, kemudian minta diantar ke rumah saudaranya. Nah, pada saat menuju ke rumah saudaranya dengan rute yang sudah ditentukan oleh tersangka ini, di tengah perjalanan tersangka memukul kepala korban, di mana saat itu korban posisinya adalah sebagai pengendara motor. Jadi tersangka ini dibonceng. Lebih lanjut, Kapolsek menambahkan tidak ada barang korban yang hilang. Korban meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul di kepala. Atas tindakannya, pelaku diancam pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan hukuman 20 tahun penjara. Kemudian dari hasil otopsi itu diketahui bahwa korban mengalami luka akibat benda tumpul di sekitar kepala sebanyak 9 kali. Dari hasil olah TKP juga diketahui bahwa barang-barang milik korban, diantaranya tas, kemudian handphone, dompet, beserta STNK itu masih berada di dalam tas milik korban. Nah, saya tambahkan lagi, setelah pelaku ini melakukan kegiatannya, dia menuju ke daerah Sepatan untuk membuang palu yang digunakan oleh tersangka ini di sungai. Ya, alhamdulillah palunya bisa kita ketemukan.
kami temukan dan itu menjadi barang bukti. Untuk pelaku kami kenakan pasal 340 dan atau 338 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.